Oke, kembali lagi bersama saya Gi Askaf di sini. Nah, kali ini bintang tamu kita lumayan eh, jauh. Nah, ini ada Teh Anissa. Hai Teh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Sebentar, Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. posisinya. Ya, jam berapa sekarang di Indo? Ini dia. Hari ini Ah, jam pas jam 8 malam di Masya Indonesia. Allah, di sini jam 4. Ini kita lihat ya Istanbul. Tetehnya nggak kelihatan. Wow, Ini dia keren, teman-teman Istanbul. Iya, tetehnya nggak apa-apa kali keren, ya. keren, keren Teh. Keren nih view-nya gimana? Kedengeran nggak suaranya Teh? Kedengeran, Alhamdulillah kedengeran. Tapi ini Kedengeran muka ya? aku gimana? Kelihatan nggak? Karena ini kali ya, backlight kali ya, Iya, nah sekarang mungkin udah kurang agak terang. terang ya. Ini udah mungkin ya. Geser sedikit deh. Nah, agak apa namanya? Ah, Jadi kayak backlight gitu. Terangan iya, yang di belakang sebentar. daripada di Kalau ini. gini masih ya, masih backlight ya. Masih Bentar. backlight. Nah ini, sebentar, maaf. Tadi saya pasti udah bagus, tapi kemudian berubah kembali. Wait, we take another Karena sore position. ya, jadi Iya, sore di sini seru masih kali ya jam di sana 4. ya. Iya, di sini Wow. maghribnya jam 8. Jadi matahari di sini Ah, sampai maghribnya jam jam. 8. Iya, asalnya jam Seriusan? setengah 9, serius. Gitu. Jadi Maghrib asalnya jam jam 8. setengah 9. Wow, lama banget ya. Iya, dan di sini tuh apa sih mataharinya sekarang jam 7 juga masih terang. Oh ya? Gitu. Iya, Oh, iya, iya, iya. Aku baru tahu teh. gitu. Belum Iya. pernah. Oke, kita perkenalkan dulu Teh Oke. Nisa nih. Kita panggilnya apa Teh? Iya. Teh Nisa atau Boleh Teh Anissa, boleh Teh Teh Ica, boleh. Anissa aja ya? Kalau kalau Teh Teh Anissa aja deh, heeh. Iya. Heeh. Mm-mm, Nah, Teh mm-mm. Anissa ini seorang penulis buku. Kebetulan sekarang tinggalnya di Turki gitu ya, Teh. Iya, Nah, kita acara alhamdulillah. predicting ini udah episode kelima nih. Oh Jadi gitu, Masya kebetulan, Allah. heeh, Heeh, jadi heeh. kebetulan tamu kita hari ini adalah Teh Anissa di episode kelima nih penulis buku Teh Anissa ini. Teh Anissa Iya. juga kebetulan dari Bandung aslinya Teh ya. Iya, dari Bandung Kita aku pertama udah ketemu dulu tahun berapa Telkom. ya? 2008-an acara event Telkom ya. Iya, iya waktu itu aku masih jadi sekretarisnya Pak Arif Yahya gitu. Oh iya iya, Gi kalau waktu nggak di salah sama Telkom dulu. sama Darko ya, kalau nggak salah dulu. Iya 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 iya. Ah, iya, iya, Masya By Allah the ya way, udah lama banget. pindah ke Turkinya tahun berapa teh? Aku sebelum COVID, 2019 Sebelum akhir. COVID? 19. Iya, Oh iya, iya 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 iya. Nah, iya. waktu itu udah nulis buku tuh, udah terbit, bukunya udah terbit. Udah ya, buku itu waktu itu udah terbit di Gramedia, hanya mungkin untuk Mhm. dikembangkannya tuh di sini gitu. Alhamdulillah, jadi ya pindah ini kayak bawa barokah gitu ya, jadi malah lebih produktif gitu, Gi. Iya iya. Gitu, Cuman iya. pasti ada yang dikangenin nih dari eh, selama di sini di Indonesia. Banyak, Apa sih yang dikangenin selama di sana? banyak tahu Selain gejrot masakan ya. ya. Masakan. Iya, Selain masakan dan sama makanan tuh pasti kan kangen banyak banget tuh lah, masakan, apalagi banyak. masakan Sunda ya. Aku aja di Jakarta Iya. tuh kangen banget pakai masakan Sunda yang ada petenya sama Oh, sambal terasinya ya kan. oh Kalau nggak di sana pasti bisa, ya? Masya Allah. Apa apa Gimana? di sana Kalau, ini juga? hah? Apa di sana ada masakan Indonesia juga jual yang jualan apa gimana? Ada, Oh ada. cuma nggak banyak dan tetap aja sih ya lebih enak yang original mungkin dari Indonesia karena kalau di sini cengeknya juga beda gitu. Iya 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 iya. Terus oh iya yang menarik ini ya Gia tadi soal makanan. Jadi Heeh, heeh, kita tuh di sini kayak anak-anak mahasiswa juga ya nggak berani tuh kayak masak heeh. sambal terasi itu kan di sini bau busuk sementara tetangga kita nih orang-orang Turki ini pada sensitif hidungnya masih Allah gitu jadi Oh gitu. kita oh kadang-kadang jadi malah suka ketawa-ketawa gitu pas masak tuh gitu Oh iya sih. pada Jadi kalau sensitif. kalau terasi itu kan udang yang difermentasi kan ya? Iya jadi Jadi bau pasti banget itu. bau kan ke sana kan? Dan itu kadang-kadang diprotes sama tetangga Oh iya, gitu. emang kecium ya Iya, kiri kanan sama masakan iya, terasi gitu?
ikan aja kan di sini kecium gitu, apalagi yang tingkat baunya lebih dari ikan gitu. Ikan Ah, asin peda gitu ya, nggak bisa berarti ya. iya kayak belum bisa gitu. Nah, berhubung Mm-mm, kemarin kita baru ngerayain 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, mm-mm, mm-mm. di sana tuh gimana sih teh acara 17-an di Turki sama dibanding Ah, sama di ah, ah. Indonesia? Ada Kak, perayaan-perayaan tertentu atau misalkan jauh-jauh hari sebelumnya ada mm-mm, lomba mm-mm. 17-an atau apa gitu? Oh, kalau karena di sini kita statusnya masih social distancing ya, jadi nggak Mhm, ngadain acaranya yang publik gitu. Paling tertutup aja sih kemarin tuh dari KJRI gitu kan. Dan mhm, mhm. upacara mungkin ada, cuma hanya nggak Ya, dihadiri oleh apa sih banyak WNI orang karena mungkin masih menjaga social distancing tadi ya. iya, jadi paling perwakilan-perwakilan dari ormas aja gitu. Dan kalau lomba-lomba Iya. kemarin kalau Teteh sih ikutnya kan karena di sini ikut sama Dharma Wanita KJRI ya, jadi Mhm. internal aja gitu. Apa sih Hmm. terbatas gitu. Lomba mewarnai, lomba melukis dan ada juga dari Turki dilibatkan untuk melukis batik kayak gitu-gitu. Oh gitu ada juga yang perlombaan seperti itu. Ada, Tapi virtual ada. enggak? Ada itu ada di apa sih namanya di media medianya KJRI Turki ada Istanbul Oh ada. iya 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 iya. Iya, Wow keren jadi pengen ke terus sana teh gara-gara ini. iya cuma kan kita masih karena masih social distancing ya jadi nggak ada kegiatan yang melebihi 200 orang gitu itu nggak boleh. Hmm. Mm-mm, Oke. Jadi nggak gitu. boleh masih virtual lah dalam kondisinya ya. Masih karena Iya, menjaga social distancing gitu ya. betul betul Gi, betul betul betul. Nah, terus karena keadaan sekarang itu masih COVID nih Teh. Mm-mm. Gimana sih kondisi kalau COVID di sana Teh? Ininya aja. Setahu Teteh aja pas lagi kebetulan kiri kanan masih social distancing atau apa. Iya, kalau Dan kebetulan masalah kan ada sosial. masjid yang ini ya, masjid yang ada Ah, klaster Ayah masjid baru ya. Sophia. Iya, Oh iya iya kalau masjid iya. yang terbaru itu yang paling terbesar di Turki. Cuma yang hebohnya Heeh. itu bukan dibuka masjid baru, tapi peresmian dibukanya kembali Masjid Ayah Sophia dan itu ya social distancing masih, cuma masya Allah lagi Heeh. banyak banget di situ pengunjungnya yang datang gitu kan, gujibun, sholat Sempet Teteh ke berjamaah sana juga. bareng ke sana terus karena kan deket nih dari rumah jadi kalau apa sih kayak jalan-jalan dan enaknya tinggal di Turki itu kita tuh kalau jalan aman jalan kaki tuh nggak ada yang gimana gitu kita enak banget lah di Iya sini iya. untuk hangout itu jadi di sana tapi tetap ya masih suasananya social distancing gitu jadi kayak Mm-mm. staffnya tidak Masih pakai rapat seperti masker gitu ya. biasa. Iya itu wajib dan di sini dibagi hand sanitizer, dibagi terus kayak sejadah gitu kan ya. Sejadah Mm-mm. itu dibagi gitu dari Bawa Masjid Ayah masing-masing. Sofia. Ah nggak ada Oh nggak dibagi juga. dibagiin. Kita Oh kita iya iya kita iya iya. bawa masing-masing tapi ada kayak gift gitu dari pemerintahannya dari pemerintah Hmm. Turki dari Erdogan ini gitu. Berarti sangat sangat diperhatikan ya. Betul, alhamdulillah dan saya dengar juga sih dari teman-teman mahasiswa itu ya jadi selama pertama kali lockdown ini Erdogan itu nyuruhin apa bantuan tuh banyak banget gitu. Sama dari KJRI juga kan ngasih banyak banget bantuan sembako dan maaf nih sampai ke apa yang hal-hal apa sensitif untuk perempuan pembalut itu sampai Mhm, dikasih mhm, mhm. juga gitu di sini tuh di Wow, pokok jadi Masya Allah di sini diperhatikan sekali diperhatikan. gitu. Ya ya. Tapi Teh tetap punten gitu. teh. Masih agak gelap. Boleh kameranya agak sedikit ke samping Oh mungkin kali ya. iya ya Jadi sebentar ya, kayak biar nggak ngelawan apa namanya ya, backlightnya itu nggak ngelawan sebentar cahaya. Gi. Tapi keren banget soalnya pemandangannya. Iya ya, jadi mau ngelihat mana nih? View-nya Galau keren yang ngelihat banget. saya atau ngelihat Ngeliat pemandangan teteh ya? aja lah. Teman-teman yang lain kayaknya pengen lihat teteh deh. Oh gitu. Oke oke. Gimana ini masih? Atau kita tutup aja kali ya? Coba Nah eh, nah sedikit kali. Nah, nah lebih agak oke. terang. Iya iya. Nah, gitu teh. Mm-mm, mm-mm. Nah Nah, udah ya. begitu pindah akhir 2019 kemarin, Mm-mm. ada nggak sih budaya yang menurut Teteh, wah kok kaget gitu? Ah, Ini ah, kok begini gitu? Ada nggak sih Teh budaya yang ya kalau ah, di ah. Indonesia atau di Bandung sendiri itu nggak kita temuin gitu? Oh, kalau itu mungkin banyak ya untuk awal-awal, cuma karena Yang apa paling sih? yang paling wow beda banget nih gitu. Ada nggak?
Kalau untuk teteh pribadi sih karena teteh kan sebelumnya udah prepare ya, udah pernah Hmm. kesini juga sebelumnya. Cuma ada Hmm. beberapa dari teman-teman gitu kan, teman-teman katanya yang Hmm. mahasiswa yang pertama ke situ ya, yang kaget itu katanya di sini kita manggilnya kalau laki-laki tuh kakak tuh abi, kalau perempuan Hmm. abla gitu kan ya. Kadang Oh iya, iya, iya. ganteng-ganteng katanya abi-abi sama abla-ablanya. Jadi yang bikin kagetnya itu Itu gitu, bikin enggak? kaget gitu, iya gitu. Jadi yang kayak kalau di apa sih di transportasi umum juga ya, itu tuh Hmm. masya Allah gitu kan, kalau untuk pertama kali tuh ini banget, takjub banget, masya Allah ya, cantik-cantik, cakep-cakep, ini mungkin kalau di Indonesia udah jadi model banget ini gitu. Tapi jangan salah Gi, Nih jangan buat salah. temen-temen nih, boleh nih Uh-uh. langsung cek-cek kalau mau ke Turki, bener tuh kata Teh Anissa. Ya, itu yang bikin Kalau mau cari surprise-nya jodoh, itu. siapa tahu ya Ya, kan? tapi jangan salah. Ternyata di Kenapa Teh? Turki juga, ya nih ada Hmm. kabar gembiranya untuk di Indonesia. Laki-laki Turki ini ternyata sangat menyukai perempuan dari Indonesia. Jadi sudah terkenal di sini perempuan Wow. Indonesia. Iya, Oh iya begitu Teh? juga perempuan Indonesia. Iya. Jadi menurut mereka perempuan Indonesia itu nice, ramah gitu kan. Mhm. Terus face-nya itu lucu katanya. Gitu. Oke. Makanya jadi di sini Padahal favorit sebaliknya banget. ya, kita juga Iya, melihat orang kita sana tuh ganteng gitu wah ya atau gimana? cantik gitu Iya, ya. betul. Padahal orang Ternyata sana juga mengagumi orang Indonesia gitu. mengagumi kita. Iya, itu Iya, yang iya, paling iya, iya. bikin shock mah itu sih yang apa positifnya itu. Mungkin kalau yang Heeh, lain-lainnya mah sama aja, mungkin cuma makanan, bahasa gitu kan terutama heeh, karena di sini tuh bahasa. Tapi di sana ramah-ramah juga kayak kita. Di Indonesia kan sedikit-sedikit kan kalau orang yang nggak kenal kita senyumin senyum. gitu kan. Nah, Heeh, ada sama. perbedaan kalau itu Gi. Jadi di sini Heeh. itu karena mungkin ya itu ya beda culture. Di sini tuh orang tuh lebih serius untuk kesan pertamanya serius. Tapi ketika kita udah ramah itu meskipun bawa pistol nih karena pengalaman teteh ya. Hmm, Begitu masuk ke satu kantor tuh kan ini polisi itu kan galak ya bawa pistol, tapi kayak hmm, oh maaf ini saya ini mau minta tolong, itu malah benar-benar dianterin gitu, malah luluh gitu. Jadi mereka tuh sangat ternyata menghargai sangar kalau kita doang, ramah, tapi ternyata lebih baik lagi gitu ya. lembut, terus perhatian gitu orang-orang situ. Dan masya Allah Oke. Indonesia sama Turki di sini insya Allah nggak akan ada clash budaya insya Allah gitu. Iya, iya, kita dijagain banget Nah, lah gitu ya. Heeh. iya betul. Jadi baik hubungannya gitu, nggak ada. Maksudnya paling cuma itu aja sih ya, bau-bau tadi gitu kan, kayak kita tuh senang makan terasi gitu kan, kayak bau busuk katanya. Peda ya kan? Oh pedas tuh kayak ikan kayak bangkai gitu kan, ikan bangkai. Cuma itu aja sih, kalau yang Iya, iya, lainnya iya. nggak ada Nah, masalah. Iya. by the way buat teman-teman nih, kebetulan kan Teh Anissa ini adalah penulis buku Muslimah, Iya, itu apa Teh cantik. bukunya judulnya? Muslimah itu cantik. Muslim, muslimah itu cantik. Jadi ya di sini. Nah, Ah, nanti di akhir acara ini kita akan kasihin buku dari Teh Anissa, buat yang mm-mm. nanya-nanya, nanti nanti Teteh yang pilihin. Iya, iya. Baru buat yang nonton nanti Teteh yang pilihin, buat ada yang Ah, pertanyaan atau ini nanti kita bagiin bukunya Teh Anissa. iya, Nah, siap, siap, siap. sebelum masuk ke situ Teh, Mm-mm, mm-mm. makanan favorit di Turki apa kira-kira kalau yang dari Teteh? Oh, ternyata di Makanan, Indonesia nggak ada nih, ini kok enak banget gitu. oh Ada nggak? banyak ya. Kalau di sini tuh jadi makanannya tuh hampir semua. Jadi Gi, kalau Gi nanti insya Allah teman-teman ada yang mau ke sini juga ya, food court itu ya dari ujung sampai ke Heeh, ujung itu stand-stand heeh. makanannya tuh sama semuanya, kebab. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan Seriusan. serius. Kalau di Indonesia kan Jadi satu food kebab court itu semua tuh dari ujung ke ujung. kebab. Ya, ya itu nggak ada. Maksudnya ya itu aja gitu, masya Allah gitu kan ya. Kalau di Indonesia Heeh. kan dari ujung ke ujung tuh ini bakso, lontong, apa gitu Ya. kan ya. Kalau di sini Heeh. kebab semua gitu. Terus Kebab, mau milihnya burger. gimana tuh? Gue mau makan yang kebab ini. Gimana Ya tuh? mungkin dirasa kali ya. Ya di sini kebab Gi, Ya di dirasa yang ya jadi sebenarnya. favoritnya. Favoritnya kebab. Terus apalagi ya, kayak apa ya, itu makanan-makanan dessert di sini itu jadi bukan kayak spaghetti atau pasta. Kalau di situ Jajanan-jajanan dessertnya ini. lebih ke cake, kue yang manis-manis. Ya, ya, Jadi ya. di situ orang Turki itu
makanannya tuh manis-manis gitu. Jadi Doyan yang manis-manis ya. banyak, iya udah mah banyak itu yang orang Indonesia tuh kalau kita ke sini untuk makanan Turki ini tuh bisa untuk 2 kali makan atau 3 kali makan gitu. Mereka itu sendiri gitu untuk sekali makan Tapi gitu. itu ada jajanan Indonesia juga yang gue pengen bosen lah makanan kebab mulu nih. Ada gue pengen yang jajanan Ada, Indonesia misalnya. Ada juga. ada itu di kalau di sini di daerah Fatih ya, ada warung Kayaknya kampung Nusantara. Indonesia kali ya. Ada kampungnya nggak sih teh? Nggak. Kalau mau Indonesia kayaknya enggak ya, cuma ini tuh karena aku juga baru tahu ya Tata itu di situ jadi masing-masing kayak daerah itu pasti ada orang Indonesia, itu pelajar banyaknya, mahasiswa. Banyaknya pelajar ya. Iya, iya, iya. Iya, jadi Kalau komunitasnya ya kayak teteh ada nggak hmm, yang memang tinggal di sana, memang sudah tinggal di banyak, sana ada banyak. banyak itu yang udah nikah Hmm. sama OT, misalnya orang Turki gitu. Kalau aku kan mungkin Oh, Oki namanya ya. OT ya. OT itu Gelin katanya. Itu sebutan untuk perempuan yang nikah sama orang Turki tinggal di sini. Kalau Teteh Oki mungkinnya orang Qatar. Orang apa teh? Orang Qatar. Oh, oh suami Iya, teteh orang Qatar. iya. Suami aku orang Tinggal di Qatar. Turki. Tinggal di Turki. Aku Iya. kirain orang Turki juga. Nggak Qatar. Jadi Teteh belajar sebenarnya 3 budaya langsung. Seru, seru, seru ya. Iya, iya. Terus kalau di sana tuh orang Turki itu suka jajanan Indonesia apa? Atau teteh suka bikinin suami makanan Indonesia tuh ada nggak? Yang paling terkenal, tapi aku nggak bisa nyebut merek ya. Mie instan. Asli. Itu Oh, asli itu waktu terkenal itu banget di pernah sini. posting ya? Pernah Ah, ah, posting ah. yang cewek Turki makanan mie instan yang itu yang remuk Yang ya? diremes-remes iya. Dan itu jadiin snack kata, ih enak banget. Nanti saya akan bilang sama orang-orang ternyata nggak usah dimasak juga enak pakai bumbu katanya gitu. Dan ini udah terkenal di sini iya, udah terkenal banget Seriusan itu deh. satu merek itu tuh iya, serius. Jadi kita biasanya di Heeh, sini mie remuk itu jajanan kita heeh, waktu SMP SMA, di sana SMP malah SD. jadi Iya aneh gitu jadi sesuatu favorit yang di sana ya. aneh. Iya jadi favorit. Ini kayak kayak cemilan mereka tuh kayak kayak snack kayak chips gitu kan, kayak kentang, kayak ciki aja gitu rasanya gitu. Seru banget deh. Iya. Terus Terus kalau ini hmm? apa teh? Apa teh? Oh iya, kalau kayak misalnya mau bikin jajanan nih, kalau orang Indonesia kan biasa ya kita kan karena banyak macam-macam makanan ya, jadi di sini tuh kreatif banget gitu. Kayak orang-orang Indonesia tuh ada Apa yang tuh? bikin cireng, bikin rempeyek Bikin ya, lagi cireng. viral. Rempeyek ya yang lagi viral di Indonesia ya, lagi ngehits ya. Peyek ya. Karena rempeyek itu sebenarnya gini, kalau Hmm. kalau menurut aku ya, jadi kemarin itu gara-gara COVID, orang-orang di rumah nggak tahu mau ngapain, ya udah belajar Kreatif ya, bikin bikin peyek gitu peyek. ya. Jadi Nah, di sana juga viral, di Turki juga viral. viral, viral dan pada ya maksudnya di sini tuh kita tuh jadi puter otak ini pengen bikin ini tapi bahannya nggak ada dan gitu tahu nggak ya itu harga tepung Oh beras iya, Indonesia susah di bahannya ya. sini itu 150.000 1 gram 1 kilo yang di Wow. Indonesia 15.000 makanya Oh jadi harga Masya Allah. peyeknya berapa tuh? Nah, jadi di apa sih di kreativitasnya orang di sini itu ya orang Indonesia yang di Turki, jadi pakai tepung berasnya Mm-mm. diganti sama beras di sini. Kecap juga kita nggak pakai kecap di sini. Kita pakai Jadi pakai apa olahan teh? anggur. Olahan anggur, ada olahan anggur itu rasanya kayak kecap, kita pakainya untuk kecap. Gitu. Oh, dan Iya, aneh dong rasanya ya. Nggak kebayang tuh. sama sama Makan, kecap misalnya sama. gini nih, kan ada tuh makanan yang biasa kita Heeh, bikin nasi, telur, mentega. Itu gimana tuh? heeh, heeh, Pakai kecap kan? Kalau di sana pakai heeh. anggur. Iya itu kecapnya yang cairan kayak Dari anggur manisan gitu ya? anggur gitu. Heeh, Bukan sama kedelai gitu warnanya ya? sama. Bukan dari Oh, anggur. warnanya sama. Heeh. Iya, Warnanya iya, iya, iya. sama, rasanya sama, cuma mungkin teksturnya agak cair dan itu jadi kreativitasnya ya apa ibu-ibu atau yang mahasiswa juga muslimah di sini tuh kayak gitu Gi. Jadi mereka tuh coba untuk nyari alternatif gitu apa yang ada di Indonesia yang di sini nggak ada itu dicari di sini gitu alternatifnya Iya, 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 iya. gitu. Mm-mm. Jadi sama dong berarti masa pandemi bikin orang-orang jadi semakin kreatif berarti ya. Karena Iya, di rumah. alhamdulillah.
nggak di rumah juga Terus, sih. Kalau di sini kita udah bisa keluar, Gi. Makanya kan ada oh, kemarin saat Idul Adha bareng ya di Masjid Hagia Sophia itu yang penuh itu sampai viral kan di YouTube banyak ada beritanya di mana-mana. Terus karena eh, di sana mm, sudah social distancing udah lama duluan kali ya, udah bahkan iya, mungkin udah lockdown di sana paling kali ya. dulu. Jadi Iya, dulu mereka lockdown itu udah kan kita udah paling dulu dua antisipasi. bulan. Iya, Iya iya iya. jadi sekarang Jadi kita sekarang udah udah boleh bisa bebas. keluar, Betul, tapi masih tetap pakai betul. masker sama Mm-mm. apa namanya social Hand distancing gitu ya teh. sanitizer. Iya, terus Hand hand sanitizer sanitizer tuh. itu selalu ada dan keamanan kayak polisi-polisi itu selalu jaga-jaga gitu di setiap pintu-pintu masuk mall. Jadi nggak bisa masuk mall kalau nggak pakai masker, nggak boleh, suruh pulang lagi. Oh masuk mall nggak boleh. Nggak boleh. Iya, Oh iya iya. gitu. Teh apa Mm-mm. namanya? Waktu pandemi kemarin ada nggak sih tetangga orang Indonesia juga yang nanya, Teh Nisa bikin peye atau bikin cireng gimana sih? Ada nggak sih Oh, yang gitu? alhamdulillah lagi. Jadi rumah teteh Atau ini orang ya Turki yang nanya gitu misalnya? orang Turki Cara bikin karena cireng gimana? itu ada ya dari saudara ipar aku orang Aljazair juga kan nanya makanan Heeh. Indonesia gimana. Ada kayak gorengan gitu kan. Gorengan sih yang ini mungkin kayak bala-bala ya. Bala-bala, bala-bala gitu. Nah, kalau untuk Gorengan terkenal juga ya di sana ya. nggak mungkin untuk kalangan Arab kali ya. Karena kalau untuk Turki itu Oh tidak iya, senang iya. yang terlalu berminyak. Jadi paling itu mie instan tadi gitu favoritnya. Gitu. Nah, Benar-benar. kalau untuk di rumahku ini selama masa pandemi, Mm-mm. alhamdulillah apa ya ada beberapa mahasiswa juga yang maksudnya aku ajakin di sini kita acara di sini kegiatan terus ya makan bareng gitu. Alhamdulillah sama adik-adik mahasiswa di sini Ya itu dari gitu. mana aja teh? Dari Indonesia yang mana aja? Negara dari daerah mana aja? Kebanyakan. Banyakannya dari daerah Jawa ya di situ banyaknya dari lulusan pesantren Gontor. Mereka tuh penghafal Quran, Oh, jalur prestasi heeh. dapat beasiswa di sini. Oh, Gitu. jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Ah, ah, sana bisa hafal juga. Quran dulu. Oke, Beasiswa wow, keren gratis keren. itu ditanggung asrama, kalau terus makan, Mm-mm. kuliah pokoknya masya Allah. Dan satu lagi di sini tuh jadi Apa tuh teh? anak-anak adik-adik mahasiswa itu ada loh yang ngajar bahasa Indonesia ke orang Turki. Banyak sih, banyak Oh, yang jadi interest jadi sama ada bahasa ngajarin Indonesia. kayak les bahasa Indonesia gitu ya? Betul, betul karena kan banyak ya yang dari Indonesia datang ke sini tuh untuk umroh atau apa. Jadi itu bikin orang Mm-mm. Turki itu jadi kayak pengen belajar bahasa Indonesia. Dan karena kita Hmm, mungkin ramah juga ya, kita ramah sama orang Turki, ya. kita mau adaptasi gitu sama orang Turki dan itu bikin orang Turki itu balik pengen belajar budaya kita. Gitu. Iya, iya. Iya. Jadi pengen beneran ke sana teh. Iya, insya Allah Nanti pokoknya mungkin insya Allah kalau fun kalau banget umroh pengen kalau deh di sini. mampir ke Turki ya. Insya Allah ditunggu ya, Gi. Nanti kita ketemu di sini bikin vlog bareng Insya Allah. Siap, siap, siap teh. Heeh, Teh, heeh. aku mau Hmm, nanya juga nih, di orang Indonesia ada nggak sih buka bisnis tadi selain kuliner atau hmm, hmm, hmm. kayak Teteh kan tadi bilang ada acara 17-an itu ngebatik. Ada nggak orang Iya, Indonesia yang perlombaan bikin batik. bikin bisnis atau toko apa yang punya Indonesia sendiri gitu? Dia orang Indonesia asli tapi bikin toko di sana, bikin bisnis di sana. Kayaknya ada beberapa, cuma mungkin untuk sejauh ini baru makanan ya. Baru Dan makanan itu ya? ya pangsa pasarnya baru untuk WNI yang tinggal di sini gitu. Tapi kalau kayak alhamdulillah nih kayak untuk brand Turki itu alhamdulillah Teteh juga kan udah 2 kali ya, maksudnya masuk ke Mm-mm. promo produk Turki jadi untuk modelnya gitu jadi muka Indonesia itu alhamdulillah maksudnya dengan kriteria tertentu ya akhirnya Teteh bisa Mm-mm. masuk gitu ke Oh, modeling di Teteh jadi sini. ikut modeling juga di sana gitu ya? Iya, Itu iya. model dalam arti untuk TVC atau untuk apa teh? Iklan dulu kali ya karena kan Iklan berarti ya? di televisi karena aku belum terlalu lancar bahasa Turkinya gitu dan sih juga aku kan masih kuliah ya belajar bahasa juga. Itu baru untuk brand hijab aja gitu. Iya Dengan iya iya. kriteria Dan tertentu tetap. Dan di sini tuh kemarin orang juga Teteh cerita Hmm? mau masuk model untuk model di sana juga ya? Model Iya, muslimah di sana gitu. iya. Mm. Dan di sini tuh orang Indonesia yang datang, maksudnya orang Indonesia tuh di sini tuh kayak jadi awet muda gitu, Gi.
Kenapa teh? Kenapa gitu teh? Jadi kelihatan awet muda gitu maksudnya, yang mungkin aku untuk di Indonesia oke udah 34 tahun ya, udah kalangannya mungkin emak-emak lah ya kalau dibilang, tapi kalau di sini aku Mam, masuk ke yang 19 tahun itu 20 tahun, jadi karena ruang lingkungannya mahasiswa semua ya kan. Jadi kan iya. Dan teman-temannya mahasiswa juga. mahasiswa juga, dan kalau orang Turki itu kan mereka badannya tuh kan lebih tinggi-tinggi gitu kan, tinggi-tinggi Mm. terus pokoknya orang Indonesia jadi baby face deh datang ke sini gitu. Kecil-kecil gitu ya. Kalau bagi Mm-mm. dibandingkan gitu ya. Iya, makanya jangan jangan khawatir, jangan kecil hati gitu kan. Aduh, saya mah hidungnya begini, justru orang Turki itu banyak loh yang hidungnya pengen jadi kecil gitu. Sampai maaf ya gini, sampai dibilang sama orang Turki, sampai orang Turki itu favorit kalau di foto minggir katanya. Kenapa? Biar kelihatan hidungnya kecil. Kalau hidungnya gede dia dari depan fotonya gitu, sampai begitu. Oh gitu. Masya Allah, itu udah dipuja sama orang Kebalikan Indonesia. sama kita berarti ya. Justru Betul. kita yang Jadi pengen mancung gitu kan. Lihat aku fotonya bilang harus gini. lah, nah, jadi kita tuh harus bersyukur lah intinya sama Allah gitu kan semuanya. Jadi kita ternyata yang di Indonesia kita rasa kurang, di sini ternyata diterima dengan baik, dan sama mereka pun kan yang di sini yang ngerasa aduh hidung saya gede atau apa, ternyata pas ke Indonesia, wih kamu tuh cantik Wih, banget kalau di Indonesia gitu. Gitu berarti aku gitu. harus bawa satu tuh bawa pulang sini teh mau jadiin model juga ya kan. Ah, Kan kita punya talent talent manajemen juga, jadi buat dijual jadi modelnya juga. Jadi kan di harus sini bisa kan jadi bahasa laku di Turki. Indonesia. Nah, itu Oh, tuh yang mentoknya. orang-orang kecuali orang Turki yang ke Indonesia mungkin ya bisa. Iya, Karena iya, kalau di iya. sini juga sebenarnya kalau di sini yang agak susah tuh perizinan. Perizinan di sini agak susah. Perizinan ya, Teh? Betul gitu. Perizinan Jadi untuk tinggal di sana, Teh? iya, pertama itu, kedua kayak untuk kayak misalnya jadi model atau apa itu harus ada KTP Turki gitu. Oke. Bukan model aja sih. Kalau model mungkin memang kalau aku jujur ya memang mungkin agak susah ya gitu. Tapi Mm-mm. gimana mungkin ada kriteria-kriteria tertentu dari mereka gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk ini kita sebenarnya agak sulit di perizinan, terus bahasa, karena orang Turki ini rata-rata ya di sini penduduknya itu kurang bisa bahasa Inggris, jadi kita yang harus belajar bahasa Turki gitu. Mau nggak mau kita belajar bahasa Turki juga ya. Betul, betul. Insya Allah lah untuk yang lain-lain nanti gampang gitu ke depan. Asal kita bisa bahasa Turki, terus apa ya di sini kita punya izin tinggal itu agak-agak sulitnya sih di situ perizinannya. Iya, iya, iya. Teh, berarti Teteh udah mau hampir 2 tahun nih di Turki. Udah mulai betah apa gimana? Aku udah mau 1 tahun kali ya, belum belum dua Udah mau tahun. setahun ya? Oh, Iya, 2019, 2000. Oh iya, iya, setahun, setahun, setahun. Udah mulai betah? Udah mulai betah di sana alhamdulillah. apa gimana? Alhamdulillah betah banget Gi di sini ya, Teteh bilang lebih produktif malah ya, karena kan apalagi Heeh. mungkin selama lockdown ini kali ya, jadi ya gitu, jadi banyak belajar tentang budaya Turki, terus teman-teman juga di sini alhamdulillah nerima nerima dengan baik gitu ya, alhamdulillah dimuliakan sekali lagi pokoknya. Dan itu bukan Teteh Iya. aja ya, untuk teman-teman mahasiswa juga Teman-teman di terutama. Indonesia juga ya. Betul, itu teman-teman mahasiswa tuh Gi, kalau ke pasar tuh katanya sampai sama Hmm. ibu-ibu di pasar tuh sampai sering dikasih hadiah katanya gratis, katanya Oh ya? entah itu buah, sayur. Iya, serius itu. Dan saya juga ngerasanya di sini tuh Masya Allah nice banget sama orang Indonesia. Mungkin karena kitanya juga kan kita ramah banget ya, ketemu orang, hai, Iya, betul. assalamualaikum, terus kita kan heboh ya gitu. Karena orang Turki nggak ada yang begitu. Orang Turki tuh kalau di jalan ya diam aja gini gitu. Kalau kita kan itu untuk mereka tuh Apalagi sesuatu apalagi kalau yang ketemu sama lain. orang Indonesia lagi ya. Iya kan, Pasti orang heboh Indonesia banget. tuh di sini tuh kalau keluar ya, kami tuh mahasiswa tuh bergerombol, jarang yang sendiri gitu. Dan itu heboh Hmm. banget di bisul, ngomong itu jadi narik perhatian orang Jadi gitu. Oh, iya, oh. iya, iya. Tapi di sana jadi makin nambah. Oh, kayaknya gue harus nulis ini nih. Ada jadi Iya, nambah inspirasi nggak teh? iya Kalau alhamdulillah. misalkan nih, kalau aku kan di Jakarta misalkan lebih nyari inspiringnya, misalnya aku ke Bandung. Wah, Mm-mm, nemu ide ini nih, nanti baru mm-mm, diaplikasiin ke kerjaan. Di mm-mm. Turki gimana? Teteh suka jalan-jalan sendiri, nanti lihat, wah, indah banget. Bener. Terus nanti jadi Heeh. ada ide nulis Iya, atau gimana Teteh biasanya? alhamdulillah. Iya, bener.
kayak Gi juga sama persis gitu. Jadi ada me time-nya yang sendiri gitu, jalan untuk pertama ya kita tafakur gitu kebesaran Allah gitu. Terus kedua belajar gimana sih orang Turki itu ya sebenarnya gitu. Kita kayak ngelihat jalan gitu ke pemukiman, terus kadang naik transportasi umum ngelihat, pelajari gitu. Dan di situ tuh malah jadi ada banyak ide-ide gagasan gitu yang ya jadi banyak lah dan dituangkan dalam tulisan. Insya Allah nanti mungkin ada lagi buku yang Teteh tulis Insya Allah gitu. Mudah-mudahan Tapi nanti banyak ada buku kedua ya Teh. Insya Allah. Tapi di sini yang keren itu masjidnya keren-keren Gi Nanti gitu. kapan-kapan fotoin nanti postingnya Teh Insya biar Allah kita bisa lihat. betul siap. Pokoknya di situ masjidnya keren-keren kan. Terus di sini banyak situs-situs sejarah ya gitu kayak tembok apa Oh sih iya itu iya, situs yang sejarah. benteng Konstantinopel gitu kan yang Muhammad Ya. Al-Fatih itu jadi banyak banget lah sebenarnya yang bisa kita ambil gitu hikmahnya kayak apa yang terkenal di Indonesia tuh TV filmnya dari Turki itu yang King Sulaiman itu ya Raja apa yang Iya Sultan iya iya. Sulaiman oh itu kan ada kan makamnya juga di daerah Fatih gitu kan ya semuanya masih terjaga dengan rapi Masya Allah terus ini bersih tertib ya masyarakatnya kalem-kalem tenang-tenang dan orang Indonesia yang di sini pun alhamdulillah ya nggak ada gesekan budaya gitu paling cuma itu aja satu bau gitu kan bau makanan maksudnya makanan kayak terasi ikan gitu kayak gitu gitu yang lainnya alhamdulillah enggak mereka Mereka nggak respect tahan ya sekali sama makanan kita ya. bukan nggak tahan baunya itu karena kan untuk Oh kita iya iya, bakar iya. apa masak ikan aja itu kadang diprotes gitu ya nggak boleh gitu apalagi yang terasi gitu kan kayak ikan asin gitu coba kalau yang lainnya Pete alhamdulillah lagi apalagi ya kan, pete jengkol apalagi nggak boleh ya. ah nggak tahu itu mah ya pokoknya diterima dengan baik jadi insya Allah kalau Gi nanti datang ke sini insya Allah nice apa ya ramah-ramah lah orang Turki untuk orang Indonesia tuh dan terkenal juga Hai Beneran beneran Indonesia jadi pengen Indonesia deh. iya insya Allah nanti Teh, semoga ya bisa ke sini flashback nih. Amin amin. Flashback teh. Mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih awal mula kepikiran bikin buku Muslimah itu cantik gitu teh. Awalnya kepikirannya gimana bikin ide bukunya? Kalau itu Karena sih karena gini, menurut aku itu sulit banget. Aku mau nulis buku nih, sampai sekarang nggak jadi-jadi, belum jadi-jadi bikin bikin untuk idenya itu teh. oh, sebenarnya Mungkin mah teh, nulis mah gampang. Kalau misalnya ada ide, tulis mm, aja dulu. Tulis, save. Nanti lama-lama bakalan jadi sendiri itu. Jadi jangan, entar lah malas, terus jangan ditarget juga, ini saya harus berapa halaman. Jangan nanti ngebebanin diri ya sendiri, tulis aja. Ngalir, biarkan mengalir gitu. Nanti kan gampang tinggal diedit, apa-apa ya. Jadi setiap kita dapat ide itu, langsung diketik gitu, ditulis. Nah, kalau aku waktu itu nulis, karena mungkin Teteh tuh banyak dapat curhatan ya dari orang-orang awalnya itu aja sih banyak curhatan dari teman-teman sesama muslimah gitu kan yang hijrah gitu kan dari yang mm, belum berhijab terus jadi berhijab nah kayak gitu gitulah jadi banyak dengar itu cerita jadi ide kisah-kisah nyata ceritanya jadi ya. inspirasi betul jadi inspirasi dan ternyata yang kayak awet muda kayak gitu kan dengan sholat tahajud dan mungkin bukan GR juga sih tapi Ya, kayaknya itu ngaruh deh kayak tahajud wudhu karena ya memang jadi lebih sehat ya ke badan gitu terus wajah juga lebih fresh gitu dan lebih ya. muda dari usia insya Allah rezeki insya Allah lu iya Gi serius Jadi Gi pengen wudhu dulu nih sekarang. ya sholat tahajud ya nanti ya jangan lupa ya Nah, iya kayak gitu berarti sih perbedaan sholat juga beda ya di sana ya? iya di sini maghribnya jam 8 malah waktu bulan puasa Gi teteh itu sahur jam 4 Mm-mm, jam 4 ya imsak mm-mm. itu buka puasa jam 9 Buka jam puasanya jam 4 9 wah. jam 9 Jadi malam lama ya? lama Makin lama ya? banget lama banget ya Iya, mana iya, di iya. lockdown pula Jadi semakin susah nyari ini ya. oh ya Eh udah mau gimana lagi Kalau kita apa namanya itu? Sebelum buka, aduh. Kalau kita tajil kan sebelum buka tajil tajil. di sini mah nggak ada Heeh. tajil paling kurma aja Jadi, jadi ya oh udah cuman kurma kona'ah aja doang. bersyukur aja cuma kalau orang Indonesia itu mahasiswa langsung bergerombol ngungsi gitu ke masing-masing misalnya katanya di sini nampung berapa orang gitu kan teman-teman Ya, misalnya di asrama berapa orang jadi tuh mereka masak bareng gitu masakan Indonesia bikin apa aja gitu seru ya. seru alhamdulillah tapi ya Terus tetap aja sih apa teh? Tetap apa teh?
Ya tetap aja kalau suasana, karena kalau Idul Fitri kayak apa puasa itu kan kalau Teteh kira lebih serunya mungkin sama keluarga di Indonesia ya, karena kan itu banyak Iya, tajil iya, iya. gitu, makanannya Iya, iya. macam-macam. Kalau di sini paling satu macam gitu makanannya. Buka puasa aja tuh bisa kelapa muda, es teh manis, apa-apa dan segala Ah, macam. kamu jangan Di ngambil sana kan bita bingung nih. ya. Nih Di gua sini mau nggak ada makan, es mau minum apa? campur. Campur. Di sini nggak ada es Teh, teh. campur. Es Heeh. goyobot, es goyobot. Ah, goyaman nggak ada. Kamu jangan ngambil bita. Nanti dikirim teh. Iya. Teh balik lagi nih. Balik lagi, Mm-mm. susah senang nulis buku itu apa sih teh? Biar buat aku dan teman-teman yang mau nulis buku tuh jadi oh ini semangat nih gitu teh. Susah susah senang, sebenarnya senang aja ya, itu setiap kali dapat inspirasi tuh langsung tulis ketik Heeh. yang itu ya, pas lagi mentok ya biasanya, aduh saya bingung nih nulis apa. Nah, itu biasa Mm-mm. jangan dipaksain, nanti kalau dipaksain malah nanti tuh nggak ngalir gitu. Jadi relax aja, kita nulisnya sebagai refleksi gitu, sebagai apa ya istilahnya, jangan jadi suatu beban gitu kayak kerjaannya harus ditarget gue 200 halaman, jangan gitu, nanti malah isinya tuh hampos itu Gi, nggak nendang gitu isinya Jadi nantinya. waktu Mm-mm. mumpung waktu lagi Biarkan kosong ya mengalir, udah kerjain gitu ya teh, kerjain dan nggak langsung mumpung gitu ya teh. kosong juga, harus istiqomah. Kalau nggak nentu kosong nanti, aku tuh nulis buku itu Gi, tau nggak, itu cuma 2 minggu loh. Wow, cepet Iya. banget ya. Iya, jadi setiap Oh, malam biasanya aku jam 4 gitu ya, setiap misalnya habis sholat tahajud itu nulis, nulis. Itu kan biasanya lebih tenang gitu kan, kondisi iya. kita juga pikiran pokoknya tenang. Jadi tulis, 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 tulis insya Allah. Tiap hari tapi nggak boleh nanti nunggu ide. Biasanya kalau kelamaan malah nanti nggak ini, malah hilang. Nah itu yang nggak jadi-jadi Aku banget bukunya. itu teh. Nah itu jadi Itu aku banget. banyak. Tar dulu Nah ah, itu yang nggak nulis jadi-jadi, dikit. Tar dulu ah nanti kayak gitu. hilang, oh nah, ini teh apa ya, ini teh nulis lagi yang baru, naon ini teh, jadi satu tapi terus gitu, insya Allah nanti Oke, jadi. Mm-mm. siap-siap teh. Makasih nih tips-tipsnya teh. Terus Iya. atmosfernya teh, suasana di Heeh. Turki dan Indonesia tentu kan beda tuh. Mm-mm. Apa rahasianya biar bisa tetap kreatif teh di sana? Ya teteh pengen, misalkan tadi suka ke masjid-masjid nih yang Mm-mm. Mm-mm. bagus-bagus. Ada Heeh, nggak heeh. tempat itunya? Banyak, kalau Tetes di situ tempat favoritnya di Muhammad Fatih itu ya, Sultan Fatih. Itu aku Hmm? setiap me time-nya di situ, di Masjid Fatih. Me time-nya jadi ke apa, kan makam Fatih itu sambil ya Allah, ini kan yang terkenal Tea ya gitu kan, yang ngebuka Hmm, Konstantinopel di situ. ya. Terus ya lihat budaya masyarakat. Terus kan di sini juga kan kayak banyak pasar-pasar yang aku suka perhatiin, dan itu apa ya, pokoknya enjoy banget sih, itu Gi, enjoy banget ketika kita kona'ah ya. Kona'ah tuh artinya kita ridho lah dengan perbedaan kita, nggak yang aduh pengen pulang homesick gitu kan, yang cilok itu mah susah gitu Gi, susah Harus beneran itu dilawan ya, harus dilawan ya teh. buruk. Iya, jadi udah nikmatin aja kona'ah, nikmatin yang ada, bersyukur alhamdulillah gitu, dikasih rezekinya makanan yang tadinya di Indonesia misalnya berasnya enak, di sini agak agak beda kan berasnya. Udah bismillah aja Lebih makan ini ya, gitu. berasnya lebih panjang-panjang gitu Tebal, ya? lebih tebal. Oh, iya, iya, iya. Lebih tebal Aku gitu. pikir nggak makan nasi juga, makan nasi juga ya? Nasi cuma kalau karena berasnya beda gitu ya, kadang aku juga combine sama roti Turki gitu. Intinya udah kona'ah, Oh, nikmati yang ada, jangan mikirin yang nggak ada. Terus ya udah nikmati di sini, apa aja sih yang indah-indah di sini, itu eksploitasi sama kita gitu. Insya Allah nanti kayak ide kayak gitu ngalir, kalau sini indah-indah ya. Ya Indonesia juga sama gitu, dimanapun kita berada pokoknya ya gitu aja, kona aja yang ada disyukuri, jangan apa aduh udah saya mah dulu begini kebiasaannya di sini mah mending gini, itu mah susah Gi, mau maju-maju. benar-benar benar-benar teh. Terlalu banyak ngeluh gitu ya teh. Oh, nggak bisa move Jadi on gitu kan nikmatin ya. aja gitu ya. Heeh. Nikmatin gitu. Terus ya itu intinya, kalau misalnya kita ingin diterima dengan oleh masyarakat sekitar, kita juga harus pertama, kita dulu nih harus inisiatif. Kita respect dengan budaya mereka, kita ramah tamah gitu. Apalagi kan kita muslim ya, itu tuntunan Rasulullah, kita kita pakai kayak ketemu orang kita salam. Dan itu tuh Masya Allah bagi mereka itu so sweet banget gitu. Mereka tuh tersentuh banget dengan itu, dan itu bikin orang Turki jadi balik pengen belajar budaya kita gitu. Dan insya Allah kan jadi Wow. peluang bisnis itu, peluang bisnis, jadi Iya, apa iya, ya, iya.
apa yang kita pakai kadang jadi ditiru sama orangnya, belinya di mana? Oh, di Indonesia. Nanti teh ya semoga ya jadi buka jalur dagang gitu kan. Iya, 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 Insya bener, Allah bener, kayak bener. Nah, gitu. Ya intinya itu aja sih, qanaah. Terus apa sih namanya ya, kita pelajari budaya mereka, hargai itu, hargai budaya setempat. Nanti insya Allah mereka akan lebih menghargai budaya kita gitu. Ya itu kayak Teteh bilang, malah jadi banyak yang belajar bahasa Indonesia. Terus mie instan itu kan diterima di sini gitu kan. Di setiap supermarket ada, Masya Allah, oh, jualan terasi. juga deh. Aku pikir kita bisa jualan mie instan juga di sana nih jadinya. Terasi Gi, jualan di sini terasi, aduh ya Allah, di sini terasi susah. Iya, mie instan itu diterima oleh ya misalnya lidahnya orang Turki, alhamdulillah masuk. Cuma kalau saran aku sih kalau lagi ke sini bawa mah kayak minyak kayu putih. Itu orang-orang sini Nah, suka. kenapa teh minyak minyak kayu putih? Minyak kayu putih itu kan Indonesia banget ya gitu kan. Dan itu orang di sini Iya, tuh iya. suka loh itu. Minyak ini ada yang baru, minyak kutus-kutus. Ya, apa itu minyak kutus? Kayak minyak kayu putih juga. Tapi nggak tahu. Eh, minyak kayu putih aku nggak tahu sih kalau minyak kutus, cuma yang jelas sih di sini Nah, baru tuh nanti eh nanti kapan-kapan kita kirimin. Itu minyak insya kutus-kutus Allah. tuh baru teh. Jadi Oh enak juga tuh gitu, kayak minyak kayu putih. Heeh, cuman bau wanginya wangi bau apa ya? Nanti deh lavender. cobain deh. Bukan. Heeh. Nanti Wangi harus apa? cobain deh. Nggak wangi Wangi mama kan? apa kutus-kutus ya? Enggak, Yang nggak justru wangian mama di bis. wangian kutus-kutus. Apa itu Kalau kutus-kutus? mama itu minyak Angin. apa cap kampak itu, minyak angin. Eh, nggak boleh ngomongin itu. Oh iya, iya nggak boleh merek ya, merek. Merek nggak boleh. Iya, Bener-bener. minyak angin. Iya, iya, Iya iya. gitu. Eh, kalau untuk suasana nih, untuk suasana kreatif, mana yang paling teteh suka? Eh, Indonesia atau Turki? Dua-duanya Dua-duanya suka? suka, dua-duanya. Cuma beda Wow. ya gitu kan. Kalau di sini kan aku bilang sama aja sih. Kalau Indonesia mungkin dengan alam ya. Kalau di Bandung kan Mm. gunung-gunung gitu kan. Biasanya kita Ya. kalau di sini lebih ke peninggalan sejarah gitu. Oh, iya, iya. Terutama Nih ada peninggalan yang jawab Turki nih. Utsmani. Heeh. Minyak kutus-kutus tuh bau rempah-rempah Ber- kan ini ada yang jawab. ya bau masakan Padang ya. Nggak Padang juga teh. Bau rendang gitu ya kan. Ah iya, bau rendang. Iya. Ya, kebetulan Mm-mm. karena kemarin pandemi sekarang udah boleh new normal nih di Indonesia Mm-mm. itu memang bener lebih banyak ke orang-orang lebih ke alam sekarang teh. Jadi kemarin Oh, tempat-tempat di Masya Allah. Bandung yang nggak tereksplor tuh kayak Ranca Upas kan memang udah rame ya, tapi sekarang jadi makin Iya. rame. Terus ada lagi Oh. namanya Sanghyang Heuleut kalau nggak salah itu air terjun Oh. gitu. Jadi orang-orang Iya, malah iya. mengeksplornya ke alam-alam gitu teh di kalau di Bandung. Mm-mm. Di Mm-mm. Indonesia Mm-mm. malah orang-orang pengen ke daerah-daerah yang Oh. Jadi malah hutan-hutan, air malah terjun gitu teh. mengeksplor yang tadinya nggak terpublish malah jadi terpublish ya karena pandemi ini. Mm-mm. Karena pandemi jadi new normal, Masya orang-orang Allah. boleh keluar kan, jadi jaga jarak kan, Mm-mm. eh Mm-mm. biar nggak terlalu rame, makanya kita cari tempat-tempat yang alam yang masih sepi Mm-mm. Mm-mm. gitu. Kalau Oh, di keren ya, keren, Turki, keren. kalau di Turki itu berarti lebih ke banyak tempat-tempat sejarah gitu ya teh? Iya, sejarah dan favoritnya di sini tuh biasanya piknik di halaman masjid. Halaman Masjid Sultan Ahmed itu kan taman gede ya, gede banget areanya di depan Hagia Sophia. Terus di apa itu namanya di Masjid Fatih itu banyakannya mereka piknik gelar apa kayak gelar tikar gitu terus makan Tikar. bareng. Gitu Berarti taman-taman. kayak di Indonesia ya. Di Indonesia kan piknik Iya. tapi di halaman di hutan-hutan gitu. Bukan di hutan sih, jadi Nah, kayak iya. tempat-tempat itu ya. Ini Bahkan juga kemarin ada yang samaan. viral teh. Gimana? Apa-apa Kemarin apa? ada yang viral Heeh. orang piknik di pinggir Heeh. tol. Hah? Kok bisa? Seriusan, seriusan. Itu jadi viral kemarin gara-gara yang piknik terus Oh. di pinggir tol gitu. Iya ya. Ini ya kreatif Jangan banget sampai, ya orang jangan sampai. Indonesia ya. Bener banget, kreatif banget Indonesia. Kreatif banget Nah, orang mungkin Indonesia, Masya Allah. kita boleh masuk nih segmen Teteh mau bagi-bagiin bukunya, nanti kita kasihin Oh iya, bukunya boleh, dari boleh, boleh. kirimin ini. Hmm, Buat hmm, teman-teman yang mau nanya ke Teh Anissa, boleh langsung diketik di chatnya langsung. Nanti hmm. pertanyaan yang menurut Teh Anissa paling oke, kita akan kasihin buku Teh Anissa Muslimah itu Cantik.
Iya. Gimana teh? Sepakat ya? Setuju ya? Sepakat, sepakat. Ayo, ayo, ayo. Sok, silakan, silakan. Nanti Nih, aku siapa pilih yang ya mau nanya? pertanyaannya ya. Nanti aku bacain. Ya, Oh, nanti siap, teteh yang siap, pilihin, siap. jadi aku bacain. Heeh, iya. Jadi kalau sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, Hmm, hmm. kegiatan teteh biasanya pagi, suami kan kerja tuh. Itu Sobi kalau masih pandemi gini, oh masih Sobi lockdown. Harusnya di mana? di Qatar masih terlockdown. Oh iya iya iya. Nah kebetulan temen aku juga ada tuh teh. Dia Oh, pramugari Indonesia ke lockdown heeh. di Kazakhstan teh. Kemarin jadi Oh, tamu Masya juga Allah. di acara kita ini. Heeh, heeh, Jadi heeh, memang heeh. nggak bisa pulang lagi, Nggak pulang bisa. dulu nih keluarganya padahal masih di Jakarta. Iya, iya, iya. Jadi kalau lagi tahu ya, jadi negara-negara ini tuh sebenarnya kalau aku boleh lihat sih yang pertama kali ngebuka justru Turki ya lockdown untuk pandemi ini karena di Arab sendiri itu termasuk negara suami teteh itu Qatar masih lockdown kayaknya belum Qatar. bebas gitu. Masih bebas. Jadi Jadi Qatar Turki sudah Turki sudah lebih mungkin dulu sudah gitu. dianggap aman kali ya. Betul, karena memang kan ya itu yang Teteh bilang di sini tuh gerak cepet ya kayak Mr. Erdogan Ya, itu gerak cepet dan memang langsung gitu ya ngelihat masyarakat dipenuhi semua keperluannya lockdown dan yang namanya lockdown di sini aku sampai stres gitu sampai asam lambung aku naik gitu karena panik panik yang tadinya nggak mau tahu mau rame. ngapain gitu ya. Biasanya biasanya Bukan. ini. Heeh. Serem gitu, gelap gitu kan. Ini kan Teteh kan tinggal di apartemen di mall sini ya. Di sini kan mall terbesar Mhm. di Istanbul tuh Mall of Istanbul di tempat Teteh ini. Jadi kalau ke mall tuh tinggal turun ke bawah gitu kan di sebelah di basement. Mhm. Dan itu ketika pandemi, ketika lockdown itu benar-benar sepi. Kalau di film-film itu kayak film zombie ya. Zombie yang apa Ya, kota di karantina. Nah, seperti itu banget. Itu saya Teteh langsung stres, asam lambung naik. Ya udah, ya, ya, Teteh ya, ya. sampai dibawa Jadi ke dokter kepikiran gitu sama ya. anak-anak PPI. Apa ya, Hmm. bukan stres lagi, takut gitu, Gi. Takut kayak, Iya, iya, ini iya, iya. teh kok sepi banget ya. Itu bener-bener kalau Indonesia mungkin nggak ada apa-apanya. Maksudku gini, Indonesia masih rame ya, even lockdown. Di sini Iya, tuh yang namanya sepi, sepi, nggak ada kehidupan gitu. Eh iya, iya. Itu Kosong kayak gitu. kalau di kita tuh awal-awal tuh teh, awal-awal Jakarta Mm-mm. memang sempat sepi tuh sebulan 2 bulan. Oh, Sampai sekarang sih masih sebenarnya masih sepi, cuman mm-mm. mulai banyak orang-orang untuk udah berani keluar gitu. Ini Mm-mm, mm-mm. ada yang komen teh jadi kangen Turki nih kalau dengar Teica katanya dari Mas Zaka Ma'ruf. Ah, itu temenku di Kudus itu. Oh sekarang di Kudus masnya. Iya, Mas Eka, iya. Dulu di Turki, Mungkin dulu sering apa di perjalanan Turki umroh kali kali ya. Mas Jaka. Jadi sering ke Turki. Oh Itu iya, di iya. Kudus itu teman kita di Kudus itu. Beliau Nah juga ini salah satu berprestasi itu, Gi. wow, keren-keren Mas Iya. Zaka. Ini Heeh. ada pertanyaan dari Dikstri nih, kenapa Teteh membuat judul bukunya dengan judul Muslimah Cantik? Muslimah itu cantik ya. Eh, ya, kenapa Teteh membuat judul bukunya dengan judul Muslimah itu Cantik? Ya itu Teteh bilang kita Silakan harus dijawab Teh. mm, untuk siapa tadi teh teh siapa? Dikstri, Udah ke atas teh istri ya. Teh istri salam Dikstri. kenal. Oh, teh istri salam kenal dengan saya Anissa. Jadi kenapa alasan saya bikin buku itu judulnya Muslimah itu cantik itu sebenarnya isi bukunya lebih ke kita nih perempuan ya, kamu enggak Gi. Perempuan kita harus bersyukur dengan fisik kita dan alhamdulillah kan ternyata dibuktikan oleh Allah tuh di sini. Kita yang di Indonesia dianggap aku nih misalnya dianggap boros di Indonesia mukanya. Ternyata di sini saya tuh kayak kelihatan muda gitu. Malah maksudnya alhamdulillah kan bisa jadi model gitu. Nah, terus dalam Islam itu kan ya kayak tahajud bisa mencerahkan wajah atau apa memang itu semua di luar nalar tapi ternyata itu benar itu ada manfaatnya Gi. Terus kita Iya, iya, iya. intinya kita kona'ah, kita pede aja gitu dengan fisik yang Allah kasih gitu. Itu nanti keluar sendiri, nanti beneran bakal cantik dan kalau kita bersyukur kan sama Allah akan ditambah. Jadi kita ditambah cantik, ditambah menarik, orang-orang tambah seneng interaksi sama kita gitu. Makanya muslimah itu cantik, artinya pede aja, just the way you are gitu, Gi. Oke, udah Mm-mm. terjawab kali ya. Mm-mm. Nah, ini ada lagi nih Teh pertanyaannya. Cara ngumpulin niat pas buat sesuatu itu gimana Teh Anissa? Sama menjaga konsistensi. Kalau yang susah menjaga konsistensinya gimana? Mm.
Jadi Itu harus cara disiplin. ngumpulin niat pas buat Mm-mm. suatu tadi tuh kayak buku Dimulai, tadi, dimulai. Jangan mulai aja dulu dintar-ntar, gitu ya. mulai. Ya, mulai aja sekarang. Kamu Aduh, punya aku Gi kerasa punya banget ide apa? Tulis. Ya, ya, tulis. Jadi kita harus punya catatan pribadi, Gi. Aku tuh buku ya, ini buku apapun yang mau aku lakukan tuh harus dicatat gitu. Bahkan di program gitu kan. Pagi ini aku Mhm. ngapain? Aku harus olahraga nih tiap jam segini gitu. Itu beneran itu tiap hari dan itu insya Allah nanti istiqomah gitu. Nah, untuk nulis juga gitu, jangan ini dapat ide nih, tulis angke deui we angke minggu depan nanti Ya, udah minggu depan kok nggak nyambung ya gitu ya dengan yang ya, minggu lalu. Nah gitu, jadi kalau tiap hari kan kita masih fresh, nyambung antara satu tulisan dan yang lain teh fresh gitu kan, bisa inilah ya, nanti ada lagi dikembangkan. Nah kayak gitu asal terus aja dan kita disiplin terus terprogram ya, dicatat apa-apa tuh Gi, terprogram, berarti niat, terschedule gitu. terus konsistensi gitu ya. Iya, itu caranya. Lakukan aja sekarang. Lakukan, jangan nunggu Benar, benar, ntar. benar. Lakukan sekarang, terus ditulis program kerja kita, program harian gitu. Saya bangun jam segini harus ngapain, harus nulis jam segini, ya itu bangun di alarmnya jalanin. Tahajud, habis tahajud saya harus produktif nih ngapain, saya harus olahraga gitu. Kayak gitu-gitu, insya Allah Jadi harus bisa. ada kegiatan-kegiatan yang positif apa Iya, nih harus dari dicatat gitu ya teh. sekarang. Iya, dari sekarang. Benar, benar, benar teh. Nanti aku akan Iya, kayak gitu kayaknya. Aku mulai nulis. iya. Insya Allah iya, terus aja tulis tulis, nggak usah mikir aduh nanti diterima nggak ya sama masyarakat, itu mah gimana nanti, itu ada bagian editor itu. Benar, 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 benar. Serius, jadi Berarti kita harus apa yang jadi just the way you are lah dalam menulis tuh, jangan aduh ini bahasanya nanti diterima, itu mah nanti ada bagian editor gitu, kita tulis aja dulu mentahnya gitu, tulis besoknya lagi tulis, nanti ketika udah final baru kita evaluasi lagi, oh ini gitu, jadi nanti buku insya Allah. wow, seru banget nih teh. Nih bener kata kata Mas Zaka nih, yang penting niat dan actionnya ya teh katanya. Iya, langsung aja sekarang, jangan dientar-entar. Segerakan. Siap teh, nuhun katanya. Iya, sama-sama. Nah Gitu. teh, ada siapa nih Mm-mm. kira-kira yang mau kita kasihin buku dari Teh Nisa? Mm-mm. Ini ada Yang yang mana ya? dua pertanyaan, yang mana tuh? Sok. Sok Gi ya. Sama Gi disebutin Gi, soalnya di teteh nggak muncul. Ini cuma baru siap teh nuhun itu. Ada Dikstri, kenapa Teteh membuat judul bukunya dengan judul tadi, Muslimah itu Cantik, Oh iya. sama bagaimana menjaga konsistensi tadi kan. Uh, Kayaknya kalau yang lebih Nah, general, yang kedua aja itu ya. Yang jaga konsistensi itu. yang jaga konsistensi. Betul. Selamat, nih nanti akan kita kirimin Iya. bukunya dari Teh Nisa. Dan kalau Mm-mm. pengen beli buku Teteh di mana nih? Misalnya ada orang dari luar nih, Ah, ah, dari daerah lain, pengen pengen iya. baca, pengen lihat, itu bisa beli di mana Teh? Kalau nggak aku di sini karena nggak bawa Di ini Indonesia maksudnya, bukan di di Turki. Indonesia. Itu cek aja di Google ya, di Google Heeh. di apa Di Gramet masih ada, di Gramet. di Gramet itu, coba tanya deh. Kayaknya masih ada karena itu mereka masih masih terbitin juga gitu ya dari Grametnya Hmm. gitu. Kalau nggak cari di Google, diketik aja Muslimah itu cantik, Anissa Azahra, Gramedia itu nanti muncul. Kamu bisa beli di mana aja. Kalau nggak salah ada di di online gitu, online kayak boleh ya nyebut ya kayak perusahaan Boleh, Shopee, boleh Teh. misalnya Tokopedia itu ada gitu. Ada ya Teh? Ada. Teteh pernah lihat di Google itu ada di Shopee, Oke, di oke. Tokopedia, ditulis aja di Google Anissa Azahra Muslimah itu cantik, Gramedia nanti keluar itu. Bisa didapetin di mana aja bukunya insya Allah. Siap-siap Gitu. Teh. Terima kasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah nonton, udah lihat Oh, kita ini di katanya Instagram. Gi, masih ada di Masih ada Gramedia kok di kata Mas Gramet Jaka. katanya. Wow. Alhamdulillah. Ya, pokoknya gini Jangan-jangan Mas deh Zaka ke tadi. mall nih, masa pandemi. Mas Zakanya ke mall lihat ke Uh, Gramet ya kan? ya, tadi ada pertanyaan Gi katanya untuk yang baru hijrah gimana gitu kan ya, istilah intinya Oh gini. iya, iya, iya. Gimana Teh? Tuh, Mara mau hijrah jadi muslimah, amin, insya Allah didoain. Pokoknya, pokoknya apa ya, intinya Gi, kalau kita berniat sesuatu, langsung aja lakukan saat itu. Nggak usah mikir, aduh nanti gimana, selama itu baik gitu ya, kita langsung aja Heeh. langsung lakukan gitu.
Terus kayak kenapa aku bilang tadi muslimah itu cantik, just the way you are gitu ya. Allah tuh menciptakan kita tuh udah sebaik-baik bentuk, ya musawir, Allah yang membentuk rupa gitu kan ya. Kita jangan, iya Allah hidung saya mah pesek, ternyata maaf nih di sini teh orang teh malah pada operasi plastik. Hidung teh di sini teh di mall teh banyak yang dioperasi cuma biar bukan pesek ya, biar kecil hidungnya. Biar kecil Kayak kayak gitu. di Indonesia ya. Betul gitu. Jadi di situ juga aku belajar dan ternyata gitu ya orang-orang Indonesia Mm-mm. yang kita anggap cabi gitu kan ya, cabi kan Iya. kalau kita pengen kemong ya sampai ada yang diet, ada yang apa. Ternyata di sini teh ya Allah orang-orang Turki teh jealous gitu sama orang Indonesia yang cabi-cabi katanya lucu-lucu gitu. Intinya udah terima pembagian fisik gitu, terus bersyukur, qanaah, insya Allah. Terus kayak wudhu itu insya Allah, puasa, wudhu, tahajud itu benar-benar bisa bikin fisik kita lebih fresh, lebih menarik. Dan itu kan itu dari Allah gitu ya, insya Allah nanti Iya kita teh. juga pede insya Allah gitu. Oh terus satu lagi Gi, Iya iya. untuk kosmetik di sini aku Nah, gimana kesulitan gimana? menemukan kosmetik pemutih. Seriusan. Serius. Jadi karena orang di sana udah putih apa gimana teh? Iya, nggak tahu pokoknya. Pokoknya krim-krim dokter yang ada di Indonesia, aku sih kesulitan. Jadi banyak mereka cuma mengandung zaitun gitu kan, yang halal-halal, dan Heeh. kutek juga di sini kan kutek halal ya. Mereka punya produk gitu. Ini makanya aku pakai, bisa dipakai untuk sholat gitu kan. Dan Heeh. jadi orang Indonesia yang kesini tuh pasti ngeluhnya kayak aku ya, shock cutter apa Mm-mm. skincare. Nah, yang buat yang mau lagi jualan skincare nih, Ya, silakan ya serang sok. Instagramnya Silakan. Tenis. Ya, tapi kargonya gimana? itu itu Kan prospek di bikin. Indonesia, kan sering tuh di Instagramnya, sis Mm-mm. butuh pemutih Eh, dan segala macam tuh sering di bukan Instagramnya kan. jasa jasa titip gitu kan. Jadi di sini tuh ya, mahasiswa dia mungkin kalau aku kan kita sawo mateng ya, kita geng sawo mateng Iya, nih gitu kulitnya. Kita tuh jadi aduh skincare saya habis. Ya ternyata ya orang Turki seneng sama kulit kita ternyata, tapi tetap aja ya nggak pede gitu. Sakieunya segeheng gitu kan. Itu bersyukur intinya, jangan dirubah, terus banyak makan makanan yang iya, bergizi ya, bervitamin gitu, kayak ini Gi, kayak buah-buahan kan, timun itu timun bagus untuk kulit loh ternyata kalau rajin iya, iya, minum iya. makan itu Harus insya tetap Allah. bersyukur, harus tetap ini ya teh ya. Bersyukur, ikhtiar jaga Ah, kesehatan, makan makanan yang iya, baik iya. gitu. Ini ada yang ini juga teh. Teh Anissa ditunggu buku yang lebih luas ya tentang budaya Siap, Turki. siap. Nah, mungkin Budget. bisa nulis Mm-mm. juga tuh nanti teh tentang perbedaan kebudayaan kali ya. Iya, insya Allah, insya Terus Allah. ini ada juga Kang Zaka juga bukan pesek mah kalau hidung orang Indonesia tapi minimalis katanya. Iya, di sini tuh orang tuh pada ya gitu Gi, yang aku bilang itu orang tuh pada di fotonya tuh pokoknya hobinya orang Turki kalau di foto begini pasti dari sebelah gitu Nyampingin ya. untuk hidung. Kalau yang panjang hidungnya dia dari Jangan-jangan foto depan. KTP. Jangan-jangan foto KTP juga nyampingin ya teh. Enggak ya. Iya, ya, aduh, masya Allah, pokoknya itulah yang kita anggap kurang di Indonesia, ternyata di sini sebaliknya. Dan teteh dengar juga kan kayak di Eropa juga gitu ya, katanya orang Indonesia di Eropa tuh harum gitu kan. Masya Iya, Allah iya. gitu kan, fisik kita tuh orang Indonesia disukai, nggak laki-laki nggak perempuan gitu. Jadi di Eropa itu disukai, dan laki-laki Indonesia juga Gi, jangan salah, di Ya. Turki perempuan itu ada juga loh yang maksudnya mereka seneng gitu sama orang Indonesia karena katanya orang Indonesia tuh Tuh, manis. Oh, buat teman-teman yang masih single tuh boleh langsung ke manis. Turki. Cewek-cewek Iya. Turki mungkin senang sama cowok-cowok Indonesia, bahkan orang apa namanya Heeh. cowok-cowok Turki juga senang sama cewek-cewek Indonesia gitu ya. Iya, 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 sedang. Jadi itu intinya bersyukur aja, nanti sama Allah ditambah nikmatnya ya itu gitu. Kita jadi saling kenal kan dengan banyak apa ya, jadi satu rahim gitu dari berbagai negara gitu tanpa. Terus kita jadi lebih bersyukur ya itu, kayak itu tadi gue kayak kulit gitu kan, yang di sana ngerasanya gimana, ternyata di sini teh masya Allah malah disukain gitu. Iya. Oke deh Teh, terima kasih buat Teteh, Oke. buat Teh Anissa, terima kasih